Teman-teman, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Gabriela Nawangsari Nugraha, nomor absen 16 dari kelas 10A. Dan kali ini aku akan mempraktekkan bagaimana cara budidaya untuk tanaman kacang hijau yang akan berkembang biak menjadi tauge atau biasa kita sebut dengan kecambah. Pertama-tama kita siapin dulu alat dan bahannya. Di sini aku ada botol plastik yang udah nggak kepakai, kemudian digunting bagian atasnya supaya nanti ketika tumbuhannya ini berkembang biak gitu, dia kan makin tambah tinggi, dia ada ruang untuk bertambah tinggi ataupun bertambah besar. Terus yang kedua, kita ada kapas. Bentuk kapasnya kayak gini. Selanjutnya kita ada biji kacang hijau. Mungkin ini agak susah ya nunjukinnya teman-teman. Bentar. Kurang lebih kayak gini bijinya. Jatuh. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman bijinya. Kecil-kecil gitu. Selain kecil-kecil, dia juga warnanya tuh kayak hijau-hijau gitu deh. Nih. Habis itu yang harus kita punya juga itu adalah air secukupnya aja, tapi jangan terlalu banyak. Di sini aku siapin 1 gelas karena jaga-jaga takutnya ada yang kekurangan gitu. Langsung aja kita ke eksekusi gimana sih cara penanamannya. Pertama, kalian harus pastikan wadah kalian ini bersih ya teman-teman. Jangan sampai kalian pakai wadah yang kotor, karena itu nanti bisa mempengaruhi perkembangbiakan dari tumbuhannya itu sendiri. Langkah pertama, kita masukkan dulu kapasnya ke dalam tempat untuk menanam alias botol. Oke, ini kan udah masuk nih teman-teman. Kemudian langkah kedua, kalian harus menyiapkan airnya dulu. Kita tuangin perlahan-lahan ya. Kalian juga boleh tekan-tekan bagian kapasnya ini supaya dia sama rata. Di sini aku pakai jari tangan aku ya, btw aku udah cuci. Kurang lebih nanti bentuknya kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat kapasnya ini benar-benar berair dan dia tuh kayak lembab gitulah. Nih, kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Terus tahap kedua, kalian masukin biji-bijiannya ini ke dalam media tanam. Tapi kalian nggak perlu menanam banyak gitu teman-teman. Soalnya kalau misal kalian terlalu banyak nanam, nanti dia tumbuhnya nggak bisa maksimal karena kan si biji ini juga butuh space kan supaya dia tuh bisa berkembang biak secara leluasa. Makanya di sini aku cuma taruh sekitar 6 biji aja, 5 sampai 6 biji gitulah ya. Jaga-jaga nanti ada beberapa yang nggak tumbuh. Langsung aja kita eksekusi. Teman-teman, aku udah selesai naruh biji-bijiannya. Sekarang kalian bisa lihat secara langsung ya. Bentar. Nih guys, kalian bisa lihat kan, ini jaraknya itu dia ada space gitulah, kurang lebih mungkin 1 cm apa 2 cm gitu kali ya, supaya nanti dia bisa berkembang biak lebih baik. Lanjut aja kita lihat perkembangannya. Jadi teman-teman, ini adalah hari pertama dari menanam biji tauge. Dalam proses pembuatan sudah bisa terlihat biji-bijinya sudah keluar seperti ini.
Jadi ini adalah hari kelima setelah proses pertumbuhan. Bisa dilihat ini sudah mulai tumbuh. Nih. Ini buat yang bagian satunya, kecambaannya sudah mulai melepaskan diri dari tempat yang lama. Jadi dia ini sudah memunculkan tunas-tunas baru, tapi baru 3 saja, sisanya belum memunculkan tunas. Teman, ini adalah hari ke-7 dari proses penanaman kita. Seperti yang kalian lihat di sini ada beberapa yang busuk, tapi juga ada yang berkembang. Ini buat pot pertama. Pot kedua, kalian bisa lihat kalau mereka juga udah mulai berkembang. Di sini ada daun yang agak mati gitu ya teman-teman, tapi sisanya bisa berkembang dengan baik. Halo teman-teman, jadi kita udah melakukan hasil panen dari tauge kita kemarin, alat dari biji kacang hijau yang udah kita kembang biakin nih selama 7 hari terakhir. Hasilnya itu kurang lebih kayak gini. Ada yang jatuh, ini gak apa-apa. Jadi kurang lebih hasilnya kayak gini. Nah sekarang aku mau buat masakan, yaitu cha tauge, kayak tumis tauge gitu. Dan kita ada bahan-bahannya. Yang pertama adalah 3 butir bawang putih, kemudian 3 butir bawang merah. Ini ada yang kecil banget, tapi gak apa-apa. Habis itu kita ada 1 buah telur, nanti buat jadi proteinnya. Dan nanti bumbu-bumbunya ada garam, lada, gula, penyedap rasa, atau kaldu jamur. Langsung aja kita ke step masaknya. Nah teman-teman, karena kita udah selesai motongin bawang putih sama bawang merahnya, kita bakalan lanjut ke step kedua, yaitu kita bakalan buat scramble egg atau telur orak-arik dari telur ayam ini. Langsung aja kita ke step selanjutnya. It's been a long, long time since I memorized your face. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. Hai teman-teman, jadi aku udah selesai masak cha tauge sama telur yang udah aku proses tadi dari video yang kalian lihat. Sekarang kita bakal nyobain rasanya. BTW looksnya tuh kayak gini ya. Kelihatan enak. Sekarang mari kita coba. Rasanya enak banget. Di sini tadi aku nambahin beberapa ingredients kayak bumbu itu. Ada yang pertama kaldu jamur, 2 itu garam bergunungan Himalaya, kalau aku nggak salah baca ya. Habis itu aku ada nambahin saus barbecue juga, saus tiram, dan juga gula garam lada. Itu aja dari ingredients itu. Karena kita udah sampai di penghujung video ini dan aku udah selesai buat masakan yang super enak ini. Jujur ini enak banget dan sehat ya. Sampai jumpa di
video yang lain. Jadi see you, bye bye. Jangan lupa buat recreate masakan ya.